Selamat pagi semua. Sekarang kita lanjutkan materi kita mengenai relasi dan fungsi. Yang pertama kita bahas mengenai relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota himpunan B. Artinya kalau di sini relasi itu adalah hubungan dari suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Nah, contohnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A, B, C. Anggota-anggota himpunan A dan himpunan B dapat dihubungkan dengan relasi. Boleh kita nyatakan relasinya itu faktor dari, artinya satu faktor dari A. Atau boleh kita menyatakan nanti relasinya itu kurang dari, satu kurang dari A. Atau boleh kita nyatakan dia lebih dari, satu lebih dari A. Seperti itu menyatakan relasinya nanti. Yang kedua, cara menyatakan relasi itu boleh kita katakan dengan beberapa hal. Yang pertama, dia dengan cara diagram panah. Contoh di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Tadi di sini ada anggota si A itu adalah 1, 2, 3. Anggota himpunan B itu adalah A, B, C. Jadi menyatakan relasi dari A ke B, dari himpunan A, ini himpunan A ke himpunan B, yaitu kita nyatakan dengan kita hubungkan, satu hubungkan ke A, satu hubungkan ke B, 2 hubungkan ke B, 3 hubungkan ke B, 3 hubungkan ke C. Atau boleh aja kita bikin juga 2 hubungkan ke A, 2 hubungkan ke C, bebas. Kalau dia relasi itu bebas menghubungkan dari kiri ke kanan atau dari himpunan A ke himpunan B. Nah, selanjutnya menyatakan relasi itu boleh kita sebut dengan diagram Cartesius. Artinya nanti kita gambar dia dalam koordinat Cartesius. Nah, yang ini merupakan koordinat Cartesius. Ini disebut sumbu Y, ini sebagai sumbu X. Jadi si 1, 2, 3 atau si anggota himpunan A kita buat di himpunan di sumbu X. Anggota si himpunan B kita buat di sumbu Y. Jadi kita pasangkan, satu pasangkan dari ke A, satu pasangkan ke B, 2 pasangkan ke B, 3 pasangkan ke B, 3 pasangkan ke C. Nah, itulah dia nanti diagram Cartesius, kita gambarkan dalam diagram koordinat Cartesius. Yang ketiga, menyatakan relasi itu boleh dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan yaitu memasangkan secara berurutan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Yaitu tadi 1 dipasangkan A, makanya kita tulis 1, A. 1 dipasangkan ke B, makanya 1, B. 2 pasangkan ke B, maka 2, B. 3 dipasangkan ke B berarti 3, B. 3 pasangkan ke C maka 3, C. Nah, itu dia pasangan berurutan X, Y. Ingat aja X, Y seperti koordinat Cartesius. Inilah pasangan berurutan. Paham ya? Oke, itulah cara menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ada 3 cara. Kita lanjutkan materi kita, yaitu mengenai fungsi atau kata lainnya pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Artinya dibilang dia fungsi apabila setiap anggota A mempunyai satu pasangan di B. Setiap anggota A mempunyai satu pasangan di B. Nah, kita misalkan contohnya ini anggota himpunan si A, ini himpunan si B, maka setiap anggota si A hanya satu pasangannya di si B. Yang ini kita misalkan ini anggotanya 1, 2, 3. Ini kita bikin contohnya A, B, C. Berarti setiap anggota si A hanya punya satu pasangan di si B, yaitu satu pasangannya adalah A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya B. Pasangan si 1 kan cuma 1, yaitu si A. Pasangan si 2 cuma 1, yaitu si B. Pasangan si 3 cuma 1, yaitu si B.
Anggota si B jangan dipedulikan. Baik dia satu pasangannya boleh, baik dia dua pasangannya di A boleh, baik tidak punya pasangan pun boleh. Itu dikatakan himpunan. Tapi yang perlu kita ingat di sini, kalau dia dikatakan himpunan, setiap anggota A atau nanti dikatakan dia sebagai domain hanya mempunyai satu pasangan di B. Oke? Nah, kita perhatikan di sini contoh yang bukan fungsi. Nah, ini kita misalkan ini contohnya 1, 2, 3. Ini kita bikin A, B, C, D. Ini bukan fungsi. Atau kita perhatikan dulu, 1 dipasangkan ke A, tapi 1 juga dipasangkan ke C, 2 dipasangkan ke B, 3 tidak mempunyai pasangan. Ini bukan fungsi. Karena kenapa? Karena anggota si A ada yang mempunyai 2 pasangan di B, yaitu si 1 2 pasangannya. Dan juga anggota si A itu ada yang tidak mempunyai pasangan, yaitu si 3. Berarti dia bukan dikatakan fungsi, karena ada dia anggota si A yang mempunyai 2 pasangan dan juga ada anggota si A yang tidak mempunyai pasangan. Sebab tadi definisi fungsi adalah setiap anggota si A harus mempunyai 1 pasangan di anggota si B. Nah, itulah definisi fungsi. Paham ya? Membedakan fungsi dengan relasi. Kalau tadi relasi bebas, dia mau berapapun pasangannya bebas. Kalau dia fungsi, berarti dia hanya mempunyai 1 pasangan di kodomainnya atau di daerah tujuannya. Oke? Yang di sini kita perhatikan mengenai domain, kodomain, dan range. Yang domain itu adalah daerah asal. Domain itu adalah daerah asal. Kodomain daerah kawan atau daerah tujuan. Dan range itu adalah daerah hasil. Sudah? Itu membedakan domain daerah asal, kodomain daerah kawan, range daerah hasil. Seperti kita perhatikan di sini ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A pasangan anggotanya 1 2 3, himpunan B A B C. 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke B, 3 dipasangkan ke B. Udah? Perhatikan dia arah panahnya dari kiri menuju ke kanan. Berarti dari sini bisa kita perhatikan dari kiri menuju ke kanan. Berarti daerah asalnya dari mana dia? Kan dari kiri. Berarti di sini daerah asalnya itu atau himpunan A 1 2 3 itu disebut domainnya. Karena dia bergerak dari kiri ke kanan. Oke, himpunan B atau anggotanya ABC disebut kodomain. Kenapa? Karena ini tujuannya. Kemana dia bergerak? Kan ke si B. Yaitu yang dituju adalah anggota si B. Itulah daerah kodomain, daerah tujuan, daerah kawan. Hasil pemetaannya atau disebut range hasilnya. Kalau dia hasilnya yang dituju siapa anggotanya? Si A dan si B. Makanya di sini range-nya adalah A, B. Si C tidak termasuk range karena dia tidak mempunyai pasangan. Bisa kira-kira ya? Oke, sekali lagi, domain itu adalah daerah asal. Kalau dari gambar kita perhatikan dia panahnya. Dari mana panahnya? Dari kiri menuju kanan, berarti kirinya lah daerah asal. Kanannya daerah kawan atau kodomain. Range-nya adalah hasilnya. Hasilnya itu berada dari daerah kawan. Hasilnya berada di daerah kawan atau di daerah kodomain. Yang merupakan hasil itu adalah yang ada pasangannya. Dan si C di sini tidak mempunyai pasangan, berarti dia bukan termasuk hasil. Oke. Kita lanjutkan dengan menentukan banyaknya fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A, kita ibaratkan dia sebagai NA. Dan banyaknya anggota himpunan B kita ibaratkan sebagai NB. Maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Perhatikan di sini dari A ke B, yaitu adalah NB dipangkatkan dengan NA. Dari A ke B berarti NB dipangkatkan dengan NA. Artinya banyaknya anggota si B dipangkatkan dengan banyaknya anggota si A. Atau kalau dia banyaknya yang mungkin dari B ke A, dari B ke A berarti anggota si A dipangkatkan dengan banyaknya anggota si B. Oke, ini diingat ya. Oke, sebagai contoh soal himpunan A 1 2 3 4.
dan ada himpunan B, A, B, C. Carilah banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, atau banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Oke, dari sini kita tentukan dulu berapa sih anggota si A atau NA nya. Anggota NA nya kan anggota si A 1, 2, 3, 4. Ada berapa buah dia? Ada berapa biji? Berarti NA nya sama dengan 4. NB nya ada berapa anggota si B? A, B, C ada 3, berarti NB nya adalah 3. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B itu adalah tadi rumusnya anggota si B dipangkatkan anggota si A. Berarti anggota si E dipangkatkan anggota si A, ini bukan 34 ya, berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Anggota si banyaknya fungsi yang menghubungkan B ke A, berarti NA pangkat NB, ini bukan 43 tapi 4 pangkat 3, itu adalah 64. Paham kira-kira ya menentukan banyaknya fungsi? Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar, nanti biar kita lanjutkan.